Selamat malam Bante dan Bapak Ibu. Sukihontu, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Pali sesi ke-6 pada malam hari ini di hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Sebelum kita memulai kelas, mari kita sama-sama bacakan nama Karapatah. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bante Medacito. Pada Bante Medacito, saya silakan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, sebelumnya selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di sini untuk bersama-sama belajar bahasa Pali. Sebenarnya sudah cukup lama kelas Pali ini tidak diadakan. Kemarin saya teringat bahwa saya ada waktu longgar, sehingga saya menyarankan untuk diadakan lagi kelas Pali. Dan satu kendala memang yang saat ini belum terorganisir adalah belum adanya jadwal yang pasti untuk kelas Pali ini. Sebenarnya kalau misalnya kita mau memastikan misalnya 1 minggu sekali atau bagaimana di jadwal begitu ya bagus juga. Nanti ke depannya coba saya akan rundingan lagi. Dan di pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita sudah memasuki ke pertemuan ke-6 sebenarnya. Pertemuan ke-6. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas buku Pali Primer. Kita memasuki ke bab 5, pelajaran 5. Yang mana kita akan membahas kasus datif. Dari deklinasi kata benda yang sebelumnya sudah saya bahas. Kali ini kita akan mengupas secara mendetail tentang kasus datif. Kira-kira sebelum saya melanjutkan pembahasan ke kasus datif, apakah masih ingat tentang deklinasi kata benda yang sebelumnya pernah saya ajarkan? Anda masih ingat atau sudah lupa? Contohnya, saya akan tunjukkan. Yang ini, deklinasi kata benda nara, artinya seseorang. Nah, kalau kita ingin menggunakan kata benda ini sesuai dengan konteks yang akan kita gunakan, apakah sebagai subjek, sebagai objek, apakah dengan imbuhan dengan, melalui, atau oleh, dan lain sebagainya, itu kita ubah berdasarkan dengan kasus-kasusnya. Ada 8 kasus di sini yang sebelumnya sudah saya bahas. Namun satu persatu dari kasus juga akan dibahas bersama dengan latihan-latihan secara mendetail. Dan kali ini, di pertemuan kali ini, sebenarnya kita membahas tentang ini, kasus datif ini. Kasus datif. Di pertemuan sebelumnya berarti kita sudah membahas tentang kasus instrumental. Nah, di kasus datif ini kita mengubah suatu kata benda supaya kata benda tersebut punya makna atau punya imbuhan untuk atau kepada.
Misalnya kata nara artinya seseorang atau seorang gitu. Kalau kita ingin mengubahnya untuk seseorang atau kepada seseorang, maka kata nara itu kita ubah menjadi naraya atau narasa. Kalau itu tunggal. Kalau untuk orang-orang, maka kata nara kita ubah menjadi nara nang. Menjadi naranang. Nah, sebenarnya ini harus kita hafal. Harus kita hafal supaya kita tahu tentang kasus dan juga penggunaannya sebagai apa. Kalau kita sudah menguasai ini, sebenarnya agak lumayan terbantu di dalam memahami suatu kata benda tersebut. Apakah nanti terjemahannya itu sebagai subjek atau sebagai objek atau ada imbuhan dengan, melalui, dan lain sebagainya itu. Kalau kita tahu kasus-kasus ini, kita tahu deklinasi kata benda ini, maka kita akan lebih mudah memahami suatu kalimat. Nah, sebelumnya juga sudah saya pernah buatkan stem-stemnya. Nah, di sini. Jadi kalau nominatif itu kata dasarnya kemudian ditambahi o. Saya kata nara karena ditambahi om jadi naro. Kemarin sudah saya bahas juga. Nah, kali ini kan kita membahas tentang kasus datif ini. Misalnya kata Buddha. Kata Buddha. Ya ini Buddha. Kalau kita ingin mengubahnya supaya bermakna kepada Buddha atau untuk Buddha, maka kata Buddha ditambahi aya atau asa menjadi budaya atau budasa. Begitu. Jadi untuk Buddha atau kepada Buddha. Seperti kita mengucapkan Namo Buddhaya. Nah, terpujilah kepada Buddha. Atau hormatku kepada Buddha, hormat kepada Buddha. Bisa juga diganti Namo Buddhasa karena sama. Namo Buddhaya atau Namo Buddhasa artinya sama. Cuma beda di ininya saja, endingnya. Kita boleh memilih apakah kita pakai ending aya ataukah asa. Apakah kita mau menggunakan Namo Buddhaya atau Buddhasa? Sama. Nah, kalau Buddhanya lebih banyak, lebih dari satu, berarti Namo Buddhanang. Kalau lebih banyak. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas kasus ini, datif ini. Kasus datif ini. Jadi sudah tahu ya stemnya, kemudian kita tambahi kata ayah atau asa. Kita pilih salah satunya. Kalau untuk jamak, maka kita tambahkan anang setelah kata dasarnya. Ini untuk mereview kembali saja. Mereview kembali yang tentang ini. Kalau pelajaran kali ini kita akan membahas tentang latihan 5 atau pelajaran 5. Nah, di pelajaran 5. Namun sebelum kita memasuki penjelasan ke kasus datif secara mendetail, ada beberapa kosakata tambahan yang perlu kita ketahui. Namanya belajar bahasa, memperkaya diri dengan wawasan kosakata itu cukup penting. Kalau kita tahu kosakata maka kita akan lebih mudah. Tapi cukup mengerti kosakata saja tidak bisa mewakili, tidak bisa menerjemahkan. Karena kalau hanya kosakata saja seperti acarya, ya artinya guru. Tapi kalau misalnya nanti diubah menjadi acariye, acariyang, kan juga nanti akan memiliki arti yang berubah. Makanya tidak cukup hanya mengerti kosakata, tapi juga perlu memahami deklinasinya. Nah, kita coba untuk memperkaya diri dengan tambahan kosakata. Tapasa. Tapasa itu petapa, tapi bukan petapa Buddhis. Boleh dibilang petapa pengikut keyakinan lain.
Tapasa. Acarya, acarya itu guru. Acarya itu guru, jadi lebih mudah untuk diingat. Acarya. Weja, weja itu dokter. Weja itu dokter. Siha, siha itu singa. Hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia singa, dalam bahasa Pali siha. Luddaka, luddaka itu pemburu. Luddaka itu pemburu. Aja, aja itu kambing. Wanara atau makkata itu monyet. Laba itu keuntungan. Manca itu kasur atau tempat tidur. Bed begitu. Kudala itu cangkul. Kudala itu cangkul. Jadi ada beberapa kosakata. Nah, cara mengingat kosakata ini sebenarnya kalau kita mencatat lebih bagus kalau misalnya Bapak Ibu mencatat juga meskipun sudah dijelaskan di sini, tapi kalau Bapak Ibu mencatat dengan tangan itu lebih mudah lagi untuk mengingat. Kira-kira mau dicatat atau tidak? Atau filenya saya kirimkan di sini nanti dicatat ulang. Ya, nanti filenya saya kirimkan aja ya untuk mempersingkat waktu karena memang waktu kita nggak banyak ya. Nah, kemudian juga ada kata kerja yang perlu kita ketahui bersama. Ada kata rodati. Rodati itu menangis. Menangis. Jadi beberapa kata kerja itu hampir mirip dengan kata bendanya. Kalau dalam kata bendanya rodang. Rodang itu tangisan. Atau runang. Menangis artinya rodati. Rodati menangis. Hasati. Hasati itu tertawa. Tertawa. Dan ini menariknya memang bahasa Indonesia itu kita kosakatanya tidak selalu berawalan me. Saya tertawa. Tertawa itu kan ya. Ter itu kalau ini kita lihat dalam ini harusnya past participle. Tapi tertawa itu ya kata kerja saat ini. Jadi dalam bahasa Palinya hasati. Kalau misalnya ditertawakan atau tertawa dalam bentuk yang sudah lampau, hasita. Labati. Labati itu mendapat atau menerima. Labati, mendapatkan. Kalau laba itu untung. Kalau labati itu mendapat atau menerima. Pawisati, masuk. Memasuki atau masuk. Nah, itu bahasa Indonesia lagi-lagi agak pusing. Masuk atau memasuki. Sama-sama. Kalau pakai awalan me semua ya memasuki. Gitu. Masuk. Masuk sudah bisa dimengerti. Masuk ini bisa sebagai kata kerja, bisa juga sebagai kata benda ya. Masuk. Silahkan masuk. Dia masuk. Seperti kata makan, makan, memakan. Ya, masuk. Pawisati itu masuk. Dadati, memberi. Dadati itu memberi. Dadati, mengambil. Kalau depannya ada A-nya itu mengambil. Kilati itu bermain. Kilati bermain. Nahayati mandi. Akadati menarik atau menyeret. Meninggalkan. Sinyalnya agak terganggu sebentar.
Nah, ini kosakata ini bisa kita hafal. Cara menghafalnya bisa tulis ulang. Kemudian kita boleh menutup terjemahannya. Begitu. Kemudian kita coba ingat-ingat. Rodati apa? Hasati apa? Begitu. Labati apa? Begitu. Kita bisa ingat-ingatnya. Nah, sekarang kita memasuki penjelasan ini. Deklinasi kata benda maskulin berakhiran A. Karena kita masih membahas tentang kata benda maskulin berakhiran A. Kasus datif khususnya. Akhiran kasus itu adalah ayah atau SSA atau asa gitu boleh bilang. Kemudian ditambahkan ke kata nominal dasar untuk membentuk datif tunggal. Jadi kalau kata bendanya itu tunggal, kemudian kita ingin mengubah satu kata benda tersebut supaya punya makna untuk atau kepada, maka kata dasar itu kemudian kita tambahkan ayah atau asa. Kalau misalnya jamak, maka akhirannya kita tambahkan anang. Maka akhiran kasus anang ditambahkan ke kata nominal dasar untuk membentuk datif jamak. Contoh nih, contoh yang tunggal. Nara plus ayah atau plus asa menjadi naraya atau narasa. Berarti untuk atau kepada seseorang. Matulaya atau matulasa itu untuk atau kepada paman. Kata matula sendiri artinya paman. Kalau kita ingin ubah untuk atau kepada paman, maka kata paman, kata matula ini harus kita tambahin ayah atau asa. Matulaya atau matulasa. Demikian juga kata kasaka. Kasaka itu petani. Kalau kita ingin mengubahnya untuk petani atau kepada petani, maka kata kasaka kita tambahkan ayah. Kasakaya atau kasakasa. Kemudian yang jamak, ingat endingnya akhiran yang ditambahkan adalah anang. Kata nara plus anang, naranang. Untuk atau kepada orang-orang. Nara sendiri artinya adalah orang. Kalau kita ingin ubah menjadi untuk atau kepada orang-orang yang jamak, maka kita tambahkan anang. Menjadi naranang. Paman, matula itu artinya paman. Kalau kita ingin ubah supaya menjadi kepada atau untuk paman-paman, maka kata matula kita tambahkan anang, matulanang. Demikian juga kata kasaka. Kasaka itu petani. Kalau kita ingin mengubahnya supaya punya makna kepada para petani atau kepada petani-petani, maka tambahkan anang. Kasaka plus anang menjadi kasaka anang. Gitu. Nah, contoh formasi kalimatnya seperti ini. Diwaro naraya macang aharati. Naraya macang aharati. Diwaro itu nelayan. Naraya itu dari kata nara ditambahi ayah. Berarti untuk atau kepada seseorang. Macang itu ikan. Karena endingnya eng, maka cuma satu ikan. Aharati itu membawa. Jadi seorang nelayan membawa seekor ikan untuk seseorang. Untuk seseorang. Memang dalam hal ini, untuk kasus datif ini, ending ayah itu juga digunakan sebagai
Oda. Bukan yang ayah, yang ending asa. Itu juga digunakan sebagai genitif. Misalnya kita mengatakan diwaro narasa macang aharati juga benar. Tetapi bagi orang yang tidak mengetahui atau tidak mengetahui konteksnya bisa juga bingung di dalam menerjemahkan. Kenapa? Karena narasa itu juga sebagai kasus genitif, yang artinya milik. Jadi kalau misalnya naraya kita ganti narasa, itu artinya juga berbeda nanti. Seorang nelayan membawa ikannya seseorang, begitu. Kalau kasusnya genitif, tapi dalam hal ini kasusnya adalah datif, yang berarti untuk atau kepada. Saya kedua, puto matulasa odanang dadati. Puto matulasa odanang dadati. Putra memberikan nasi kepada paman. Puto itu putra, punya satu saja. Matulasa, matulasa. Nah ini matula itu paman. Karena asa itu juga berarti kepada. Jadi putra, puto itu putra, matulasa kepada paman, odanang itu nasi, dadati itu memberikan. Putra memberikan nasi kepada paman. Yang ketiga, wanijo kasa-kasa ajang dadati. Wanijo kasa-kasa ajang dadati. Wanijo itu pedagang. Kasa-kasa itu, kasaka itu petani. Karena tabai asa menjadi kepada atau untuk. Aja. Ajang itu kambing. Dadati itu memberikan. Pedagang memberikan seekor kambing kepada petani. Nah, kalau kasus yang jamak begini. Diwara, ini endingnya A, berarti lebih dari satu. Jamak. Diwara, naranang, mace, naranang. Nah, endingnya anang, berarti jamak. Untuk orang-orang. Kalau nara saja kan orang atau seseorang. Kalau endingnya anang berarti lebih dari satu. Jadi untuk orang-orang. Mace, aharati, aharanti. Nah, lebih dari satu. Mace itu ikan-ikan. Kalau macang, ikannya satu. Jadi kalau mace, lebih dari satu. Aharanti, itu membawa. Jadi para nelayan atau nelayan-nelayan membawa ikan-ikan untuk orang-orang. Yang kedua, puta matulanang odanang dadanti. Puta, para putra atau putra-putra. Matulanang. Matula itu paman, kalau tambahin anang jadi kepada paman-paman. Odanang itu nasi, dadanti memberi. Jadi putra-putra memberikan nasi kepada paman-paman. Wanija kasakanang ace dadanti. Wanija, para pedagang. Kasakanang. Kasaka itu petani, anang itu ending jamak. Artinya untuk atau kepada para petani. Kepada petani-petani. Ace itu kambing. Karena endingnya E berarti lebih dari satu. Jadi kambing-kambing. Dadanti memberikan. Para pedagang memberikan kambing-kambing kepada para petani. Nah itu contoh-contohnya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan ditanyakan dulu. Saya sambil minum dulu. Silakan kalau mau bertanya dulu. Saya mau minum dulu.
Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung silakan di-unmute. Jika yang belum jelas boleh ditanyakan. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Bante, kalau nggak ada yang bertanya, boleh saya yang bertanya saja, Bante. Ya, silakan. Untuk yang latihan tadi yang di bawahnya ada latihan nomor 3 ya, Bante ya? Latihan nomor 3. Iya. Yang latihan 5 nomor 3. Yang Miga, Pasanamha, Pabatang, Dawanti. Yang Di latihannya. oh ya. Ya, yang nomor 3-nya ini, Bante. Hmm. Nah, ini kan Pasanamha, Pabatang. Kalau diartiin satu-satu kan Pasanamhanya itu kan batu-batu ya, Bante ya. Pabatangnya itu gunung ya. Bukan. Bukan ya, Bante? Nanti kita bahas ini masih tunggal Pasanamha dari ablatif. Oh, dari... Oh ya, berarti diambilnya dari miganya ini ya, dawantinya yang jamak itu ya, Bante ya. Tidak, yang jamak ini miga, A panjang. Kalau cuma satu migo. Baik, Bante. Rusa-rusa berlari. Nah, nanti Dari kita bahas. bukan dari gunung batu ya, Bante ya. Dari batu ke gunung ya, Bante. Iya, dari batu ke gunung. Kan ini batu, pasana itu batu. Ada amha itu datif. Kan ada amha, asma. Itu ablatif. Keliru. Ablatif. Artinya dari. Dari Berarti untuk atau kepada. Oh iya. Ya, Baik. nanti kita akan bahas itu. Kita belum sampai ke latihan. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Ya, selamat malam. Dengan Liana Bante. Ya. Ya, Bante, dari penjelasan yang tadi, maka kalimat ini kalau kita lihat dia strukturnya adalah untuk palingnya Bante ya, strukturnya adalah subjek ya, Bante. Subjek, datif, objek, lalu yang belakangnya tetap seperti biasa adalah verb-nya ya, kata kerja. Kalimat-kalimat yang tadi yang dalam bahasa Pali. Urutannya gitu Bante, urutannya dalam Mohon kalimat. maaf. Mulai Sinyalnya dengan agak terganggu. Oh, iya. Sebentar ya. Sebentar ya. Ini, Bante. Di halaman 32 yang tadi Bante jelaskan, di nomor 3, jadi kalau kita lihat urutan kalimatnya di dalam bahasa Pali, rumusnya gitu ya, supaya mudah mungkin rumusnya, misalnya ini Divaro, Naraya, Makham, Arahati. Jadi itu rumusnya bisa kita ingat misalnya subjek ya, mulai dengan subjek. Kemudian datifnya, objeknya, baru di ujung kalimat adalah verb-nya atau kata kerjanya gitu ya Bante. Patokannya Bante. Iya. Iya, Yang ini ya, Bante. Diwaro Naraya Macang Aharati. Cara menerjemahkannya adalah begini. Pertama yang paling depan dulu nih subjeknya. Yang Nah, subjek. kemudian ini Datif. verb, ini kata kerja.
Ya, ujung. Nah, kemudian ini Mm-mm. macang. Objeknya. Ya. Objeknya. Kemudian baru ini. Ya. Jadi cara menerjemahkan dari begini, paling depan dulu, kemudian paling belakang, urut, lebih maju, begini. Mm-mm. Diwaro dulu diterjemahkan, kemudian Aharanti diterjemahkan, kemudian Macang diterjemahkan, kemudian Naraya diterjemahkan. Iya, Begitu. baik. Terima kasih Bante Anumodana. Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Jadi sudah jelas ya untuk kasus ini? Ya. Nah, tadi saya jelaskan itu di kasus datif ini juga ada ending asa yang bisa dipakai. Namun, kasus asa ini juga sama dengan kasus genitif yang artinya kepemilikan. Makanya kita harus berhati-hati di dalam menggunakan asa ini. Karena bisa berarti genitif juga. Misalnya nih, matulasa odanang. Kalau kata ini saja, matulasa odanang ini bisa berarti nasi untuk paman, bisa juga nasinya paman, nasi milik paman. Makanya kita harus mengetahui konteksnya di dalam menerjemahkan ini. Berarti Nah, lihat dari susunan kalimatnya ya Bante ya. ya betul. Kita harus mengetahui susunan kalimatnya dan lihat konteksnya. Begitu. Nah, sekarang karena sudah jelas, kita langsung saja masuk ke latihan ya, supaya kita bahas satu persatu. Nah, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Wanijo Raja Kasa Satakang Dadati. Wanijo itu pedagang. Ini cuma satu pedagang. Raja Kasa itu pencuci pakaian atau pencuci. Satakang itu pakaian. Dadati itu memberi. Cara menerjemahkan ini dulu. Wanijo dulu. Kemudian Dadati. Kemudian Satakang. Kemudian Raja Kasa. Ya, pakaian kepada. Nah, pedagang, Wanijo pedagang, Dadati memberikan, Satakang pakaian, Raja Kasa kepada pencuci pakaian. Pada pencuci aja sudah ini. Itu sama kayak pembantu nggak Bante kalau istilah Raja Kasa itu? Beda. Beda ya Bante. Kalau pembantu dasa. Menjadi daso. Ini istilah dalam bahasa Indonesianya apa untuk pencuci itu? Di Indonesia ada namanya. Apa ya? Penatu tadi Bante ya. Penatu bukan? Binatu. Ya, binatu. Penatu. Binatu ya. Laundry Bante. Laundry. Binatu. Binatu ya. Tempatnya penatu kali, penatu. Oh, penatu. Ya. Penatu. Binatu. Orang yang tugasnya cuci gitu apa saya lupa namanya. Ya, penatu Bante. Binatu ya. Dowi atau apa ya? Bukan ya. Pencuci begitulah. Pencuci pakaian. Dobi. Nah, Dobi Dobi, gitu? Dobi ya namanya. Dobi. Iya, Dobi. Dobi. Ya, saya pakai pencuci gitu. Karena istilah Dobi sendiri saya juga masih agak asing. Nah, nomor 1 jelas ya berarti? Jelas gak ada kata yang sulit. Kenapa kita harus tahu deklinasi kata benda? Kalau tidak, kita sulit. Misalnya mencari ini. Ini katanya apa ya katanya? Kata dasarnya apa? Gitu sulit. Kalau kita tahu deklinasi, oh ternyata ada asa. Asa ini tambahan. Berarti kalau kita mau cari di kamus, kita cukup carinya kata Raja Kasa saja cukup. Karena di kamus tidak ada Raja Kasa.
Tidak ada. Di kamus yang ada cuma Rajaka saja. Nah, nanti baru kita tambahkan. Kalau kita tidak tahu tentang deklinasi ini, maka ya kita tidak bisa menerjemahkan. Begitu. Nomor 2, Wejo Acariyasa Dipang Aharati. Wejo itu dokter. Acariyasa itu untuk guru atau kepada guru. Dipang. Lampu. Bisa juga berarti pulau, tapi dalam konteks ini tentu lampu. Aharati itu membawa. Dokter membawa lampu untuk guru. Wejo dulu terjemahkan, kemudian Aharati membawa Dipang lampu, Acariyasa untuk guru. Kalau misalnya dokter membawa lampu-lampu untuk guru-guru, bagaimana? Coba. Weja Acariyasa Dipang. Dokternya cuma satu. Dokternya satu. Oh, dokter. Membawa lampu-lampu ya, Bante ya? Wejo. Ya, misalnya nih. Acariyasa di P ya, Bante. Acariyasa. Bagaimana? Wejo Acariyasa di P Aharati. Ahanti. Dipo. Wejo Acariyasa di P Aharati. Arhanti dong. Wejanya kan banyak. Dokter-dokter. Wejo. Acariyasa. Acariyasang. Oh, guru. Saryanang. Untuk guru-guru. Guru. Acariyanang. 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 Wejo Acariyanang Dipang Aharanti. Dipang. Acariyang di P. Acariyanang. Kan? Acariyanang. Di P. Untuk guru-guru Acariyanang. Lampu-lampu? Di P. Apa? Di P. Di P, karena lebih dari satu. Membawa? Aharati. Ya, tetap. Karena cuma satu dokter. Kalau misalnya dokter-dokter, Weja gitu, di sini baru berubah Aharanti begitu. Ya. Tapi karena cuma satu ya Aharati. Jadi paham ya? Paham. Jadi untuk guru-guru, tadi terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan. Kalau cuma satu guru, kata acarya tambahi asa atau asa. Kalau untuk guru-guru karena jamak, kata acarya ditambahi anang. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Bante. Paham. Kalau gitu kita lanjut. Miga pasanamha pabatang dawanti. Nah, tadi yang ditanyakan. Miga pasanamha pabatang dawanti. Miga itu rusa-rusa. Kasusnya apa? Nominatif. Nominatif jamak. Kalau cuma satu rusa menjadi migo. Kalau miga berarti rusa-rusa. Pasanamha. Kata pasana ditambahi amha. Tambah ending amha. Itu berarti ablatif dari. Pasana itu batu, amha itu dari. Berarti dari batu. Pabatang itu gunung. Dawanti berlari. Jadi cara menerjemahkannya, miga dulu terjemahkan rusa-rusa. Kemudian dawanti berlari. Lari. Kemudian pabatang ke gunung.
Pasanamha dari batu. Kita boleh mau dibolak-balik ya. Rusa berlari ke gunung dari batu atau dari batu ke gunung. Kan sama kan? Mau di begini juga sama. Rusa berlari ke gunung dari batu boleh. Atau dari batu ke gunung juga boleh di dalam menerjemahkannya. Begini. Jadi tidak masalah. Kalau misalnya kita mau saklek, ini wah harusnya urut begitu ya, udah kalau gitu dari batunya belakang. Tapi ya secara bahasa Indonesia sama saja. Sudah benar juga. Mau rusa-rusa berlari ke gunung dari batu atau rusa-rusa berlari dari batu ke gunung. Sama saja. Artinya, pengertiannya sama. Di sini tidak ada kasus datif sih. Tidak ada kasus datif. Tapi kasus apa ini? Masih ingat? Kasus ablatif. Kita belum sampai. Ya. Kita baru datif. Kemarin baru instrumen. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya yang secara mendetail. Tapi sudah saya bahas sebenarnya dalam deklinasi itu. Tapi kan belum kita bahas secara mendetail dengan latihan-latihan seperti ini. Nah, sekarang nomor 4. Manusa buddhehi damang labanti. Manusia. Manusia itu manusia. Kalau cuma satu menjadi manuso. Buddhehi itu juga bisa berarti Kepada bisa apa? Dari Buddha-Buddha. Buddha. Bisa juga dengan Buddha-Buddha. Damang itu ya dhamma, kasusnya objek, akusatif, labanti mendapatkan atau memperoleh. Manusia-manusia memperoleh dhamma dari Buddha-Buddha. Dari Buddha-Buddha. Berarti dari Buddha-Buddha ini masuk kasus ablatif juga ya, Bante ya? Ya. Terus tadi kasus ini juga tidak ada kasus datif, tapi ablatif. Dari. Nanti untuk kasus ini sebenarnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nomor 5. Puriso wejaya sakatang akadati. Puriso, seorang pria. Wejaya. Wejaya itu dokter. Wejaya berarti untuk atau kepada dokter. Sakatang itu gerobak. Agadati menarik. Seorang pria menarik gerobak untuk dokter. Seorang pria menarik gerobak untuk dokter. Mana yang sulit? Kasus datifnya mana? Datifnya ini. Wejaya. Wejaya. Ini kasusnya akusatif. Sakatang akusatif. Puriso kasusnya nominatif. Seorang pria menarik gerobak untuk dokter atau kepada dokter. Kalau kepada kurang cocok ya. Jadi untuk dokter. Tetapi kalau misalnya ini kita ubah wejasa juga benar. Puriso wejasa sakatang akadati sama. Benar. Tapi kalau wejasa nanti bisa punya dua makna. Punya dua makna. Seseorang atau seorang pria menarik gerobaknya dokter atau menarik gerobak untuk dokter. Karena wejaya cukup jelas, berarti ini kasusnya datif untuk dokter.
Nomor 6. Darako hatena yacakasa batang aharati. Darako hatena yacakasa batang aharati. Darako itu anak kecil. Hatena. Masih ingat kasusnya apa? Kasus instrumental, Bante. Iya. Kasusnya instrumental. Hatena. Yacakasa. Kasusnya apa? Datif. Datif. Kata yacaka plus asa. Yacaka itu pengemis. Batang itu nasi. Aharati membawa. Berarti anak kecil membawa nasi untuk pengemis dengan tangan. Cara menerjemahkan ini dulu darako, kemudian aharati, batang, yacakasa, baru hatena. Anak kecil membawa nasi untuk pengemis dengan tangan. Yacako nomor 7. Atau kita mau latihan. Kalau misalnya, nih saya latihan, sambil latihan juga. Anak-anak kecil, misalnya kita ubah. Sambil latihan. Nah, bagaimana? Anak-anak kecil membawa nasi-nasi untuk para pengemis dengan tangan-tangan. Daraka. 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 Hatehi. Hatehi atau hatebi sama. Hatebi. Yacakanang. Yacakanang. Bate arahanti. Aharanti. Ya. Aharanti. Nah, benar. Daraka hatebi yacakanang bate aharanti. Kalau kita ubah menjadi jamak seperti ini. Sudah paham berarti. Nomor 7. Kita berlanjut ke nomor 7. Yacako acaryaya awatang kanati. Yacako itu pengemis, satu pengemis. Acaryaya untuk guru. Awatang lubang. Kanati menggali. Jadi yacako ini terjemahkan dulu pengemis, kanati menggali, awatang lubang, acaryaya untuk guru. Jadi pengemis menggali lubang untuk guru. Kalau misalnya kita ubah pengemis menggali lubang-lubang untuk guru-guru. Pengemis menggali lubang-lubang untuk guru-guru bagaimana? Yacako. Yacako. Carianang. Awate. Hanati. Awate. Kanati. Ya, benar. Berarti sudah paham tentang penggunaan ini untuk guru-guru acarianang. Nah, sekarang nomor 8. Rajako amacanang satake dadati.
Rajako amat canang satake dadati. Seorang raja. Rajako amat canang satake dadati. Rajako itu pencuci, dadati itu memberikan atau memberi, satake itu pakaian, tapi karena endingnya M jadi pakaian-pakaian atau kain-kain. Amat canang. Nah, amaca itu menteri. Karena endingnya anang menjadi menteri-menteri. Pencuci memberikan pakaian-pakaian kepada menteri-menteri. Kalau misalnya menterinya cuma satu, bagaimana? Rajako Ajanasa. Acaya Kanasa. Ajanasa. Kanasa. Rajaku Ajanasa. Sada. Satake. Apa? Rajako Acaya Rajaku Amacana. Sang. Amacaya. Macaya. Ya. Amacaya atau amacasa sama. Amacaya, satake, dadati. Gitu. Kalau misalnya cuma satu menteri. Ini kan menterinya banyak nih. Amacanang, menterinya banyak. Jadi sudah paham. Nah sekarang nomor 9. Brahmano sawakanang mance aharati. Brahmano. Cuma satu. Brahmano. Brahmana. Ya, Brahmana. Aharati membawa. Mance. Mance itu kasur atau ranjang. Atau bed. Harusnya sih ini ya. Lebih tepatnya kasur ya. Kasur. Kalau ranjang satu dengan dipannya atau enggak? Ranjang tuh dipan. Dipannya ya? Ranjang tuh dipan, Bante. Tempatnya Kasur. kasur. Oh ya, Bante kalau ranjang. Kalau ranjang itu tempatnya kan? Kasur. Dipan. Ya, kasur. Iya. Soalnya dalam ini ya biasanya kasur tuh ya untuk tidur begitu. Ya mungkin bisa kasur-kasur ya. Kasur-kasur lah. Kasur, Pak. Ya betul. Kasur. Ada. Nah ini kalau kita tidak paham konteksnya, ini juga kasusnya bisa lokatif juga. Bisa sebagai lokatif. Karena ending E. Tapi kita tahu ya bahwa ini memang sebagai objek, maka kita sudah pasti tahu bahwa ini artinya adalah kasur-kasur. Jamak. Lebih dari satu. Nah, sawakanang berarti untuk siswa-siswa. Brahmano sawakanang mance aharati, Brahmana membawa kasur-kasur untuk siswa-siswa. Kalau misalnya Brahmana membawa kasur-kasur untuk seorang siswa saja, bagaimana? Brahmana Sawakaya Mance Aharati. Ya, betul. Brahmano sawakaya mance aharati kalau cuma satu siswa. Karena untuk banyak siswa berarti sawakanang. Sawaka. Nomor 10. Wanaro rukamha patati. Kukuro wanarang dasati. Wanaro itu kera. Rukamha. Ruka itu pohon. Amha itu dari. Patati itu jatuh. Jadi kera jatuh dari pohon. Kukuro anjing. Wanarang itu kera. Dasati menggigit. Kera jatuh dari pohon. Anjing menggigit kera. Ini tidak ada kasus datifnya. Cuma untuk nambah-nambah atau pelengkap saja dalam suatu latihan. Nah sekarang nomor 11. Diwara pitakehi amacanang mace aharanti. Diwara pitakehi amacanang mace aharanti. Berarti ini kasus instrumen lagi ya Bante ya?
Ya, ini tidak ada. Ini bukan instrumen. Oh, instrumen ya, ini instrumen. Pitakehi. Pitakehi. Ya, diwara. Diwara itu nelayan. Pitakehi itu dengan keranjang. Pitaka itu keranjang. Amacanang. Amaca itu menteri karena banyak. Maka amacanang menjadi untuk menteri-menteri atau kepada menteri-menteri. Mace itu maca itu ikan karena mace ikan-ikan. Aharanti membawa. Nelayan-nelayan membawa ikan-ikan dengan keranjang-keranjang untuk menteri-menteri. Berarti gabungan ya Bante ya dengan datif juga ya. Ya. Datifnya ini ya macanang ini. Kalau pitakehi ini instrumen. Jadi apa yang sudah kita bahas sebelumnya tetap nanti akan kepakai juga dalam contoh-contoh yang lainnya. Begitu. Nelayan-nelayan membawa ikan-ikan dengan keranjang-keranjang untuk menteri-menteri. Kalau misalnya untuk satu menteri bagaimana? Diwara, pitakehi, macaya, mace, aharanti. Ya, betul. Diwara, pitakehi, amacaya, mace, aharanti. Udah paham berarti. Nomor 12. Kasako wanijaya rukang cindati. Kasako petani. Wanijaya untuk pedagang. Rukang pohon. Cindati memotong atau menebang. Jadi petani menebang pohon untuk pedagang. Kalau misalnya untuk para pedagang bagaimana? Kasako. Atau misalnya begini. Petani menebang pohon-pohon untuk para pedagang. Bagaimana? Kasako wanijehi ruka. Wanijehi ya. Kasako wanijehi. Kok bisa? Wanijanang. Wanijanang. Oh, ini. Ya, endingnya anang. Oh ya, datif. Ya. Wanijanang. Pohon-pohon? Rukang. Rukang. Ruke, karena lebih dari satu. Oh ya. C dan T. Nah, udah mulai malam, sudah mulai kurang fokus. Ya. Kasako wanijanang ruke cin dati. Nah, nomor 13. 13. Coro kuddalena acaryaya awatang kanati. Coro. Mencuri. Kuddalena. Kudala tadi apa? Kudala cangkul. Enak berarti dengan cangkul. Kasusnya instrumental. Dengan. Acaryaya. Acarya itu guru. Ayah tambahan ayah berarti kepada atau untuk. Berarti untuk guru. Awatang. Lubang. Itu lubang. Kanati. Menggali. Pencuri menggali lubang dengan cangkul untuk guru. Atau pencuri menggali lubang untuk guru dengan cangkul. Ini bisa. Pencuri menggali lubang untuk guru dengan cangkul. Kalau misalnya untuk guru-guru. Untuk guru-guru. Acaryanang. Coro kudalena acaryanang. Watang. Ya. Menjadi acaryanang.
Nah, sekarang nomor 14. Wejo putarang batang pacati. Wejo, dokter. Pacati, memasak batang nasi. Putanang. Puta itu putra. Putanang berarti untuk putra-putra. Dokter memasak nasi untuk putra-putra. Saya gampang, udah paham. Kalau misalnya untuk satu putra saja bagaimana? Putaya. Wejo Putaya. Ya. Datang pacati. Ya. Putaya. Wejo putaya batang pacati. Kalau untuk satu putra. Kalau untuk putra-putra ya wejo putanang batang pacati. Nomor 15. Tapaso ludake nasading bahasati. Ini tidak ada kasus datif. Adanya instrumental. Tapaso petapa bukan Buddhis. Ludaka. Ludaka itu pemburu. Sading dengan bahasati berbicara. Petapa berbicara dengan pemburu. Nah, ini ada beberapa yang belum saya isi. Karena tadi waktunya nggak muat. Tapi bagus juga untuk latihan. Silahkan siapa yang bersedia untuk menjawab. Saya beri waktu. Tidak harus urut. Langsung mengajukan diri. Yuk. Silahkan. Sudako tapasa di Pangdadati itu pemburu memberi lampu kepada untuk petapa. Ludako. Pemburu. Ludako itu Pemburu. pemburu. Dadati memberi. Pemburu. Dadati memberi. Memberi. Dipang. Lampu. Lampu. Tapasa petapa. Untuk Tapasasa. Tapasasa untuk petapa. Nah, untuk mungkin kepada ya. Memberi lampu kepada, lebih tepat kan? Kepada petapa. Pemburu memberi lampu kepada petapa. Ya, bagus. Benar. Silakan yang lainnya. Yang lain boleh mengajukan diri. Masih ada waktu. Kita sampai jam 9 ya? Ya, masih ada waktu. Yo. Oh, ini gampang ini. Ini nggak ada kasus datif ini, nomor 17. Saya isi aja. Siha. Singa-singa. Singa-singa. Mige. Rusa. Rusa-rusa. Hananti. Hananti apa ya? Menggigit ya? Menggigit ya? Membunuh. Hananti. Membunuh ya? Membunuh rusa-rusa. Singa-singa membunuh rusa-rusa. Makato putena saharukang aruhati. Makato. Ada yang masih ingat Makato apa tadi? Makato apa ya? Monyet. Nih. Ya, Bang Sek. Monyet. Nih loh, nih lah. Oh, Monyet. Oh. Makato itu monyet. Monyet. Putra. Ini tidak ada kasus datif juga. Ini adanya instrumental. Putena saha apa? Dengan putra. Atau ini dulu, cara semain ini dulu. Makato dulu, kemudian aruhati. Aruhati apa? Memanjat. 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 Rukang? Pohon.
pohon. Putena saha? Dengan Saha itu dengan putena? putranya. Dengan putranya atau dengan putra gitu. Putranya lebih enak. Monyet memanjat pohon dengan putranya. Ini juga tidak ada kasus ini. Saya akan seleksi dulu yang ada kasus datif saja ya yang bisa dikerjakan. Ini kalau tidak ada ya. Foto macam. Iya, kok ada ya? Ini ada ini. 2, 3. Acaryo Amarati. Acaryo, guru Aharanti membawa. Guru membawa Apa ya? suka Burung beo. burung beo ya. Suka Dari pohon. dari Rukamha, ruka itu pohon, amha dari pohon. dari pohon. Untuk Daraka ya, daraka apa? Kecil. apa ya? Anak kecil. Oh, ya. Anak kecil. Berarti karena daraka ya untuk Untuk anak kecil. Guru membawa burung beo dari pohon untuk anak kecil. Ya kan? Ini. Terus mana lagi yang ada kasus ini? Kasus datifnya. Seperti sudah tidak ada. Ada nomor 29 Banteng Puto Manca. Tidak, ini ablatif. Ablatif. Oh iya, ablatif. Nomor 27. Apa artinya not 29 ini? Ada yang tahu? Putra. Putra Bapak siapa ya? Putra jatuh Dari kasur. dari kasur. Putra jatuh dari kasur. Masih ada pilihan siapa yang mau mengerjakan? Silahkan. Tapi tidak ada kasus datifnya. Atau untuk memperhemat waktu kita ganti aja yang ke bahasa Pali sekarang. Terjemahkan ke dalam bahasa Pali. Para pedagang membawa kuda-kuda untuk para menteri. Para pedagang, wanita. Membawa. Untuk para menteri. Menteri itu amaca. Karena para berarti untuk menteri-menteri lebih dari satu. Endingnya anang. Amacanang. Kuda-kuda. AC. Kuda itu asa karena lebih dari satu menjadi AC. Membawa aharanti. Berarti wanija amacanang AC aharanti. Pedagang membawa kuda-kuda untuk para menteri. Kalau misalnya menterinya cuma satu, bagaimana? Wanija Amacaya. 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 Wanija amacaya AC aharanti. Para pedagang membawa kuda-kuda untuk seorang menteri. Kalau cuma satu. Berarti sudah paham. Nomor 2. Pemburu membunuh seekor kambing untuk pedagang. Pemburu. Ludako. Untuk pedagang. Pedagang itu wanija. Untuk itu berarti kita tambahi ayah atau asa. Wanijaya. Seekor kambing ajang membunuh Hanati. Ludako wanijaya ajang Hanati. Pemburu membunuh seekor kambing untuk pedagang. Kalau misalnya untuk para pedagang, bagaimana? Ludako
Wanijanang. Ludaku Wanijanang. wanijanang. Ajang hananti. Ya, wanijanang ajang hanati. Sudah paham. Nomor 3. Ini tidak ada kasus datifnya. Oh, ada nih. Seseorang memotong pohon-pohon dengan gergaji untuk petani. Seseorang memotong pohon-pohon dengan gergaji. Untuk petani ini kasusnya datif. Seseorang itu naro. Naro. Atau puriso juga boleh. Puriso seorang pria. Manuso juga boleh, manusia. Naro seseorang. Memang kalau mau diurut ya begini. Pertama terjemahkan ini dulu. Kemudian ini paling akhir. Kemudian diikuti ini dari belakangnya pohon-pohon. Kemudian dengan gergaji untuk petani. Jadi kita boleh bolak-balik juga ini. Misalnya kita mau kita balik juga boleh. Naro, kasa-kasa, kakacena, roke cindati juga boleh. Naro, kasa-kasa, kakacena, roke cindati boleh. Atau naro, kakacena, kasa-kasa, roke cindati boleh juga. Ya, artinya seseorang memotong pohon dengan gergaji untuk petani. Kalau misalnya untuk petani-petani, yang perlu diganti apa? Yang perlu diganti adalah ini. Kasa-kasa kita ganti menjadi kasa-kanang. Ya. Paham. Rusa berlari dari singa. Harusnya migo ya. Ya. Ini keliru. Ini rusa-rusa. Kalau rusanya cuma satu ya migo. Rusa berlari dari singa. Migo si hasma. Dari singa, si hasma atau si hamha atau siha boleh berlari dawati. Tidak ada kasus datif, adanya ablatif. Nomor 5, raja menghormat Buddha bersama dengan para umat awam. Ini juga tidak ada datif. Meskipun menghormat itu kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia kita menghormat kepada Buddha, ada pakai kepada, tetapi dalam bahasa Pali untuk kasus untuk menghormat itu kita tidak pakai kepada. Tapi kasusnya langsung ini, akusatif. Misalnya nih, raja menghormat Buddha bersama dengan para umat awam. Ya langsung, Bupalo upasakehi saha budang wandati. Raja itu Bupalo dengan para umat awam upasakehi bersama. Nah, kemudian Buddha budang menghormat wandati. Bupalo upasakehi saha budang wandati. Gitu. Nah, nomor 6. Para pencuri berlari dari desa-desa menuju gunung-gunung. Para pencuri. Cora. Dari desa-desa. Kalau cuma satu desa itu gamamha atau gamasma, tapi karena desa yang lebih dari satu menjadi gamehi. Gunung-gunung, gunungnya juga lebih dari satu, berarti pabate. Kalau cuma satu gunung, pabatang. Kalau lebih dari satu, pabate. Berlari, dawanti. Cora gamehi pabate dawanti. Nomor 7. Pencuci mencuci kain-kain untuk raja. Pencuci itu rajako. Untuk raja. Nah, raja itu bupala. Karena untuk raja berarti bupalaya atau bupalasa. Lebih enaknya bupalaya. Kain-kain atau pakaian-pakaian. Satake. Mencuci dewati. Rajako bupalaya satake dewati. Kalau misalnya untuk raja-raja, pencuci mencuci kain-kain. Untuk raja-raja bagaimana? Rajako
Rajaku Bupalanang. Sakate Dewati. Rajako Bupalanang Satake Dewati. Dewati ya, bukan Dawanti. Kalau Dawanti berlari. Dewati itu mencuci. Nomor 8. Nelayan membawa ikan-ikan dalam keranjang-keranjang untuk para petani. Nelayan itu diwaro. Untuk para petani. Petani itu kasaka. Nah, ini karena para lebih dari satu menjadi kasakanang. Kita mau diubah di sini juga boleh. Supaya urut ya, saya ubah di depan. Diwaro kasakanang. Ini bukan dalam ya, harusnya lebih mudah dengan. Ini dengan. Pitakehi. Ya. Pitakehi. Ikan mace. Meskipun di bawah juga di dalam keranjang juga. Lebih enak dengan keranjang-keranjang. Pitakehi. Ikan-ikan mace membawa aharati. Diwaro kasakanang pitakehi mace aharati. Kalau kita ingin ubah petaninya cuma satu, menjadi diwaro kasakaya pitakehi mace aharati. Jadi intinya di sini. Kalau kasakanang lebih dari satu petani, berarti untuk para petani. Kalau kasakaya itu baru untuk seorang petani. 9. Guru memasuki wihara melihat para biku. Guru acaryo, wihara itu wiharang, memasuki pawisati. Acaryo wiharang pawisati, melihat para biku, samane pasati. Begitu. Ular menggigit kera, ular, sapo, kera, wanarang, menggigit dasati, sapo, wanarang, dasati. Ini tidak ada juga kasus datif, cuma ada nominatif, akusatif, dan kata kerja. Nah, ini baru ada kasus datif. Para anak laki-laki menyeret kasur untuk Brahmana. Para anak laki-laki, Kumara, untuk Brahmana. Brahmana ditambahi Brahmanasa. Kalau untuk para Brahmana baru Brahmananang. Kalau cuma satu Brahmanasa atau Brahmanaya. Kasur mancang karena cuma satu. Kalau lebih dari satu mance. Akadanti karena lebih dari satu orang. Akadanti. Kalau cuma satu orang akadati. Maka para anak laki-laki menyeret kasur untuk Brahmana, terjemahnya adalah Kumara, Brahmanasa, mancang, akadanti. Nah, kemudian nomor 12. Para pencuri masuk istana bersama dengan orang-orang. Para pencuri, jadi lebih dari satu pencuri. Cora. Bersama dengan orang-orang. Orang-orang itu bisa Purisa, bisa Nara. Jadi Purisehi Sading, Purisehi Sada, atau Purisehi Saha, atau Narehi Sading, atau Narehi Saha, bisa juga dengan orang-orang. Istana itu Pasada, masuk Pawisati. Karena lebih dari satu orang menjadi Pawisanti. Cora Purisehi Saha Pasadang Pawisanti. Para pencuri masuk istana bersama dengan orang-orang. Karena lebih dari satu. Saha bisa pakai sadang juga ya, Bang? Sading. Sadingnya. Ya, kita boleh pilih-pilih. Saha atau sading sama. Ini tidak ada kasus datif. Adanya kasus instrumental. Nomor 13, para petani mendapatkan ikan-ikan dari para nelayan. Ini juga tidak ada
kasus datif. Adanya kasus ablatif. Para petani, kasaka. Dari para nelayan, diwarehi. Ikan-ikan, mace. Mendapatkan labanti. Ikan-ikan dari nelayan. Kalau dari para nelayan, kalau nelayan cuma satu, berarti diwaramha atau diwara atau diwarasma. Kan lebih dari satu, diwarehi. Sebelum kita belum sampai pembahasan secara mendetail di kasus ablatif ini. Tapi di latihan ini ternyata sudah banyak juga menggunakan kasus ini. Terus sebelumnya kita sudah bahas juga keseluruhan dari kasus itu, cuma belum sampai mendetail. Nah, kemudian nomor 14, babi-babi pergi dari pulau menuju gunung. Ini juga kasusnya ablatif juga. Babi-babi waraha, pergi, gacati, karena lebih dari satu, gacanti. Dari pulau, pulau itu dipa. Kan dari pulau menjadi dipamha. Menuju gunung, ini kasusnya adalah akusatif. Gunung itu pabatang. Jadi waraha dipamha pabatang gacanti. Satu lagi. Raja meninggalkan kerajaan, putra memasuki wihara. Raja, Bupalo, kerajaan, Pasadang, meninggalkan Pajahati. Putra, Puto, memasuki Pawisati, wihara, wiharang. Bupalo, Pasadang, Pajahati, Puto, wiharang, Pawisati. Tidak ada kasus datif juga. Singa tidur, kera-kera bermain. Siho, singa itu siho, tidur itu sayati, kera-kera, wanara, bermain itu kilanti, kan lebih dari satu. Tidak ada kasus datif juga. Nomor 17, guru melindungi putra-putranya dari anjing. Guru, acaryo. Dari anjing, anjing itu kukura. Kalau dari berarti kukurasma, kukura, atau kukuramha. Putra-putra, pute, melindungi rakati. Acaryo, kukurasma, pute, rakati. Tidak ada kasus datif, tapi yang ada adalah kasus ablatif. Dari. Nah, ini baru ada ini. Para pemburu menembak singa dengan anak-anak panah untuk para menteri. Para pemburu, lebih dari satu. Luddaka, para pemburu. Menembak, itu wijanti, singa. Keliru ini berarti. Bukan mige. Kalau singa ya sihe. Iya, saya lupa. Sihe. Luddaka sarehi amacanang sihe wijanti. Untuk para menteri. Menteri itu amaca, untuk para menteri berarti amacanang. Sarehi, sara itu anak panah. Kalau dengan anak-anak panah berarti lebih dari satu. Berarti sarehi. Nomor 19. Anak-anak menginginkan nasi dari paman. Anak-anak itu daraka. Menginginkan itu icanti atau icati kalau dalam tunggal. Nasi itu odana atau bata. Odanang boleh, batang juga boleh. Dari paman. Paman itu matula, dari paman matulamha. Berarti daraka, itu anak-anak kecil maksudnya. Daraka matulamha. Odanang icanti. Ini kasusnya juga bukan datif.
Dokter memberikan sebuah kain untuk petapa. Nah, ini baru datif. Dokter, Wejo. Petapa itu tapasa. Karena untuk berarti tapa saya. Kain itu satakang. Memberikan dadati. Berarti dokter, Wejo tapa saya satakang dadati. Kalau misalnya untuk para petapa bagaimana? Wejo tapa sanang. Tapa sanang, ya ganti tapa sanang. Ada yang mau mengerjakan ini? Ada yang belum? Udah jam 9. Ya, Bante udah jam 9. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tanya-tanya dulu. Sebentar. Silakan Bapak Ibu. Ko Sutrisno. Silakan Ko Sutrisno. Oh iya, bentar. Nanti lagi minum mulai. Ya. Ya, silakan. Ya, Bante. Bante mau tanya untuk yang imbuhanto ya. Imbuhanto dari kasus ablatif ya, Bante ya. Ya. Nah, itu kalau dalam Namo Tassa Bhagavato Arahato itu masuknya ablatif apa datif kalau gitu, Bante? Bhagavato. Itu untuk kepada. Oh, jadi bukan ablatif lagi ya, jadi datif ya, Bante ya? Bukan. Kalau ablatif itu dari. Iya. Tapi dia pakai imbuhanto. Karena memang ada yang seperti itu. Ada beberapa kasus kata itu pakai to. Oh. Bhagavato. Panyawato. Sama. Panyawato, Bhagavato sama. Oh. Jadi to nggak selalu ablatif ya, Bante ya? Maksudnya gitu, Bante ya? Iya. Ya. Baik, Bante. Makasih, Bante. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada pertanyaan lain. Mungkin sudah tidak ada, Bante. Tidak ada? Kalau tidak ada, apakah kelas mau diakhiri? Soalnya saya mohon maaf banget, sepertinya asam lambung saya kambuh. Maka dari tadi saya agak mual-mual. Baik, Bante. Mungkin kita akhiri saja ya, Bante ya. Ya. Terima kasih, Bante, atas bimbingannya pada malam hari ini. Sebelum kita menutup kelas malam hari ini, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo, dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho, sanghang namami. Sampai sasa bawan susu kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih semua. Terima kasih Bante untuk malam hari ini.